manusia jatuh dalam dosa. Ingat, ini beberapa hal cenderung membuat manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama menganggap rendah Tuhan. Menganggap rendah Tuhan atau hamba Tuhan. Saudara, kenapa Adam jatuh? Bukan Adam. Kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena menganggap rendah Tuhan. Tuhan sudah jelas berkata, tidak bisa kamu makan, kamu sentuh pun gak bisa. Tapi karena saking rayuan gombal iblis tadi yang ada di dalam ular, udahlah Hawa, kau makan aja lah, kau ambil aja lah, kau nanti pasti jadi pintar, akhirmu jadi kumlau, kan begitu ya. Lalu dia mulai tertarik. Dia sudah menganggap rendah perjanjian Tuhan dengannya. Saudaraku, bukankah manusia akhir zaman ini juga sering menganggap Tuhan itu lebih rendah daripada yang lain? Secara tidak langsung, untuk hal-hal rohani kita sering menomorduakan, untuk hal-hal jasmani kita sering menomorsatukan. Lebih menganggap penting dunia ini daripada Tuhan. Saudara, inilah yang membuat manusia lama-lama bukan lagi jatuh dalam dosa, tapi sudah berenang di dalam dosa, sudah mandi dalam dosa, sudah nyaman di dalam dosa. Karena apa? Dia sudah menganggap rendah Tuhan. Ada lagi yang berkata, ala gereja-gerejamu itu nggak gereja pun hidupnya, nggak beribadah pun hidupnya. Kau tengok aku kaya. Saudara, dia menganggap rendah Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah. Lalu yang kedua, mengambil keputusan yang salah. Adam mestinya dia harus berkata kepada Hawa, Hawa, kenapa kamu ambil buah itu? Kan sudah dilarang Tuhan kepada kita. Kenapa kamu ambil? Tapi luar biasa memang perempuan ini kalau sudah menggoda. Makanya disebutlah Hawa. Makanya hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu jadi menggoda. Digoda lah si Adam juga. Abang kan ganteng. Asik. Ya sama-sama dong kita merasakannya Bang Bang udahlah. Dicuit. Sini biar aku suapin. Benar juga kan? Hari juga lah. Berjumpa rohani si Adam. Itu hati rohani. Mengambil keputusan yang salah. Mestinya dia sebagai seorang suami harus membuat satu aturan. Kalau kau jatuh dalam dosa, udah kau aja. Aku gak usah. Sebagai kepala rumah tangga harus ya tegas berdiri di atas kebenaran. Amin. Amin. Kalau teh piling nomor cuci gila guys. Kalau mau nak modeli. Mau nak mati nak modeli. Saudara harus tegas, kalau itu salah. Adam adalah gambaran suami. Kenapa rumah tangga bisa hancur? 75% itu, 75% itu adalah peranan Adam atau Bapak. Baik tidaknya rumah tangga kita ditentukan oleh Bapak. Kalau Bapak tidak bertanggung jawab, salah mengambil keputusan, itu bisa hancur. Tapi kalaupun si Hawa salah, kalau suaminya Adam itu mengambil keputusan yang benar, saya percaya ke mereka bisa dipulihkan. Tapi karena Adam termakan rayuan, Hawa termakan rayuan iblis, Adam termakan rayuan Hawa, jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga, fokus yang salah. Fokus mereka apa? Fokus mereka ingin mau sama seperti Allah. Fokus mereka apa? Sama. Karena apa yang dikatakan iblis tadi? Kalau kau makan itu, kamu samakan seperti Allah. Tahu yang benar dan salah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai seperti Lucifer loh. Fokusnya juga menyamai Allah. Itulah makanya Lucifer jatuh. Kadang-kadang kita mau ingin menyamai Tuhan, ya. Kita mau ingin menyamai Tuhan. Kita pikir kita sudah lebih hebat dari Tuhan, sehingga kita berkata, "Alah Tuhan-Tuhanmu itu, nggak ada itu Tuhan itu. Kalau ada mana dia?" katanya. Satu kali ada seorang bilang, Bapak Ibu Saudara, seperti ini. Ada seorang pemuda Bapak Ibu Saudara, ini ilustrasi.
seorang pemuda, dia berkata kepada seorang bapak-bapak, dan bapak-bapak ini tukang pangkas. Dia bilang, "Pak, kau bilang Tuhan itu ada. Mana? Kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, kenapa ada orang susah? Kenapa ada orang sakit? Mana Tuhan itu?" Lalu Bapak Ibu Saudara, apa jawaban dari seorang tukang pangkas? Dia bawa seorang pemuda ini ke lorong. Dia bilang, "Kau lihat dulu ya orang yang berdiri itu. Siapa itu? Oh, dia itu seorang pemuda dan punya rambut panjang, punya jenggot panjang, punya kumis panjang." Lalu dia bilang seperti ini, "Adakah tukang pangkas?" "Adalah, apakah tukang pangkas?" "Lalu kenapa rambutnya dia gondrong? Kenapa kumisnya panjang? Kenapa jenggotnya panjang?" Lalu dia bilang, "Karena dia nggak mau datang ke tukang pangkas. Nggak mau dipangkas." Sama. Kenapa mereka ada yang sakit, ada yang susah, ada yang dalam penderitaan? Karena mereka tak mau datang kepada Yesus. Mereka tak seperti itu. Dia rambutnya panjang, jenggotnya panjang, karena nggak mau datang kepada tukang pangkas. Kau pun kalau kau datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, kau pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Itu juga ya, karena aku nggak datang sama Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang datang ke rumah Tuhan. Tuhan bisa ubahkan. Mungkin kamu tidak bisa lihat secara langsung, tapi secara pribadi, secara individu, secara batiniahmu kamu diubahkan oleh Tuhan. Ya, fokus yang salah, pendengaran yang salah. Saudara ini dikasih Tuhan ketika iblis berbicara kepada Adam, kepada Hawa, lalu pendengarannya salah. Karena apa? Karena yang didengar adalah suara iblis, bukan suara Tuhan. Hari ini banyak orang korban pendengaran. Makanya telinga ini perlu diseleksi. Kalau kira-kira berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak baik, jangan dengarkan. Apalagi pamola-mola. EDP takut sama dokon, jaga pamola-mola. Samona burju Tuhan. Saya nggak tahu EDP Pentakosta. Hatana pe. Saudara-saudaraku, jangan. Aku udah pamola-mola. Ini dah pandita munai, data buan yang satu. Jangan bilang, nggak ada itu. Langsung sekat mati. Jangan bilang, hidup. Interogasi yang pandita munai. Lu jangan kamu terus. Tarsuri bikin pandita merasa itu. Dan dia bilang, emang dah bang. Apa mula-mula padau? Haleluya. Apa malah dong jemaat? Malah jemaat kamu ya hati ka jemaat itu. Ayo jemaat terhubila deh. Anak sodong kau berapa muna? Bilang lah. Haleluya. Memang kau udah manusia dengan tak resap deh. Saya berusaha merangkul saudara, menutupi kelemahan saudara. Amin. Udah dong. Isina sodong hauramonda. Isina dong nasodong kelemahan. Jangan kita justru melemahkan, kita rangkul. Yang boleh menceritakan, tetapi kalau hal-hal itu membuat dia lemah, janganlah kita ceritakan. Dan masalah tahat apa ditata jolma. Kalau memang itu hal yang benar, kalau kira-kira ada kekurangannya, janganlah pulangnya. Haleluya. Pendengaran yang salah bisa menimbulkan dosa loh. Nanti dia berdosa. Apa sampai dikai? Hadi Pak Oto ini katanya, padahal belum tentu seperti itu. Pendengaran yang salah. Lalu yang ketiga, selera yang salah. Halo, siapa yang seleranya rendah? Yang menjual kesulungannya dikatakan semangkok kacang merah. Esau. Ya, yang menjual hak kesulungannya karena secangkir kacang merah. Hawa menjual kemuliaan Tuhan yang ada dalam dirinya dengan sebuah pohon atau sebuah buah pohon itu, pohon kehidupan. Sebuah pohon kehidupan. Dia menjual kemuliaan Tuhan karena selera yang salah. Saya mau katakan, jangan kamu selera rendah. Bukan jadi sombong. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, manusia jatuh karena selera rendah. Anak-anak muda sedang selera rendah. Haleluya. Tidak ada. Bikin persyaratan. Salon yang aku,
Pertama, cinta Tuhan. Amin. Amin. Cantik dan molek. Amin. 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 Pintar masak. Besar-besar ya. Tulis. Dan tidak kere. Amin. Kalau harus begitu. Kan biasalah, namanya baru tamat sekolah kitab, apalah, gak ada uangnya. Kerenya kan begitu. Oh, aku carilah perempuan yang punya uang. Amin. Haleluya. Kenapa lah awak pikirkan sinamon? Apa ibu gembala yang salah? Tidak. Dia bukan. Nah, pasti doanya pun anak Tuhan kan begitu. Iya. Jadi begitu. Jangan saudara rendah. Udahlah Tuhan, siapapun jadilah. Nanti dikasih yang salah, bukan Tuhan. Doamu sudah salah. Pasti doa, berilah yang terbaik. Masalah yang terbaik bukan di rupa, bukan di paras. Ya, kalau cantik itu Relatif. Ya, Jelek kita nggak lihat. bisa bilang, aku belum tentu cantik bagimu. Kalau yang paling tercantik dari semuanya adalah istriku. Jangan saudara pikir, aku lebih cantik dari enggak. Ku tanda tangani dengan tinta merah. Tidak ada yang lain daripada ibu gembala ini. Jangan tanya, memang membaga dua masih yang lebih daripada. Oh ini benar tidak tahu. Sehingga selera yang salah. Makanya selera kita harus terjaga. Karena selera bisa membawa kita kepada dosa. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau kita makan belum makan, dah ada minyak margota kan begitu. Atau yang mana margota ini boy, selera rendah. Lebih bagus ikan nasi kau bilang, nggak apa-apa lah ikan nasi. Itu namanya menjaga selera. Haleluya. Oh, dalam sudah masuk margota, tuh makan mai cuci indah. Jatuh dalam dosa. Adam Hawa jatuh dalam dosa karena selera rendah. Karena apa? Memang itu adalah buah kemuliaan, pohon kehidupan. Tapi karena dia sudah melanggar peraturan, seleranya rendah. Jangan saudara pikir karena itu buah hebat, lalu selera tinggi. Bukan, karena memang rendah. Dia nggak bisa menguasai hatinya, menguasai keinginannya. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga milikilah selera yang tepat. Bukan berarti jadi mengajar saudara sombong, enggak. Supaya kita sama-sama tetap hidup dalam kebenaran. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, oke, terus penutup. Tutuplah hatimu rapat-rapat dengan dosa, tetapi bukalah hatimu selebar-lebarnya akan kebenaran Allah. Maka kita akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Hati. Kalau itu dosa tutup, kalau itu kebenaran silahkan masuk. Sekarang demikianlah firman Tuhan sampaikan kepada kita. Waktu saya tidak panjang, mari kita